Kabir Majelis Gereja Kristen Jawa Abarumo. Saya mewakili keluarga almarhum Bapak Eko Susutio dan Ibu Herwin Setianingsih dari Komandan Norokaten Gereja Kristen Jawa Abarumo, beserta Bapak Ali Hamzah dan Ibu Erwi Sutanti dari DPI Alentia, menyampaikan salam sejahtera dan mengucapkan terima kasih karena Majelis Gereja Kristen Jawa Abarumo memenuhi permohonan keluarga untuk melangsungkan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan putra dan putri kami, yakni Saudari Stefani Kurniajati dengan Saudara Dedi Aditya pada saat ini. Oleh karena itu, saya menyerahkan pelaksanaannya kepada Yang Mutabir Majelis Gereja Kristen Jawa Abarumo, dan atas terpenuhinya permohonan ini saya ucapkan terima kasih. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Abarumo, saya menerima salam sejahtera dari keluarga dan juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan keluarga untuk melangsungkan pernikahan putra dan putri kekasih di GKJ Abarumo. Oleh karena itu, kami menerimanya dengan penuh sukacita, dan marilah kita persiapkan kekasih-kekasih kita dalam peribadatan untuk menerima berkat Tuhan sebagai keluarga baru. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day. He It's wonderful, so beautiful, when I trust in you, God, every moment in my life. It's wonderful, so beautiful, I put my trust in you, God. For He will be there every moment to share on this wonderful day. He has made. On this wonderful day,
Bapak, Ibu, saudara sekalian, pengantin yang berbahagia, orang tua terkasih, sebelum peribadatan kita mulai, kita bersukacita pada saat ini didukung oleh keluarga yang saat ini ada juga yang tidak seiman dengan kami. Terima kasih bersedia hadir dan mendukung, sekaligus mohon dukungan doa untuk pelaksanaan peribadatan dan juga untuk berkat yang diterima kekasih-kasih kita dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan atas doa, atas kehadiran dan doa restu dari keluarga yang tidak seiman mendukung dalam ibadah, saya mengucapkan terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, bersama kita ungkapkan litani di dalam penghayatan pengakuan pada Tuhan dalam peribadatan yang demikian. Terpujilah Tuhan, Sang Pencipta dan yang menjadi penolongku, yang memperkenankan manusia menemukan penolong sepadanya, agar dapat membangun keluarga dalam naungan kasih-Nya, dan yang menuntun jalan kehidupan keluarga dalam terang sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Silakan. Jemaat terkasih Tuhan, marilah kita ungkapkan puji syukur kemuliaan bagi Tuhan yang menyatukan kita sekalian dengan menyanyikan cerahnya hari ini.
kuasa Tuhan sebagai sarana mawas diri melalui pewartaan Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14 bagian pertama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa malu karena dosa-dosa yang kami perbuat dari hari lepas hari. Sering kami tidak dapat mengucap syukur, atau sering kami melupakan akan berkat dan karunia dari Tuhan. Sering kami menghina sesama kami. Sering kami tidak menghormati orang tua kami, dan juga tidak menghargai anak kami. Kami melupakan akan ajaran Tuhan untuk saling mengasihi. Untuk itu saat ini kami mohon pengampunan Tuhan untuk dosa-dosa kami. Dan kiranya Tuhan tetap tinggal di hati kami, memimpin kami dalam segala hal kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengantin yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah sabda anugerah melalui Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Amin. Dan untuk selanjutnya, terimalah dan kita hayati sabda petunjuk kehidupan dari Tuhan. Ada bagian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, nanti juga Bapak Ibu berlitani untuk para suami atau bapak-bapak, untuk para istri atau ibu-ibu, para orang tua, dan juga nanti anak-anak. Melalui Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan 21, ayat 15 sampai 17 saya baca, nanti berikutnya Bapak Ibu saudara berlitani. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di
di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah mendengar sabda anugerah yang memberikan pemulihan kehidupan. Maka sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Tuhan, mari kita nyatakan kesetiaan dan kesungguhan cinta kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 318 bait yang pertama dan yang kedua. Berbahagia tiap rumah tangga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau meneguhkan kami, Engkau layakkan kami, dan Engkau kini siapkan kami mendengarkan sabda Tuhan. Ketika kami boleh mengungkapkan kesanggupan untuk memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus menolong hamba-Mu dan juga umat yang Engkau kasihi, secara khusus Dedi dan Nia. Kasih-kasih kami yang sedia diri mempersembahkan kehidupan cinta kasih yang Engkau berkati di dalam peribadatan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus pada pasal 4
ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Hendak saya sampaikan demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dikaruniakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian pewartaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, memahami dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Biasa pada peribadatan saat ini, kerinduan dari Bu Hermin dan keluarga, Bapak Ibu Ali Hamzah, kapan arep nikah? Untuk anak-anak Betty dan Nia saat ini boleh berlangsung. Pertemuan yang didukung oleh situasi keadaan di tengah cinta masing-masing, Tuhan telah memberikan jawab untuk Nia dan Dedi, satu hati satu suara mengungkapkan cinta dan bakti kepada Tuhan melalui peribadatan saat ini. Sebagai keluarga yang memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya tambahkan di bagian tema di liturgi ada kata ikatan sebagaimana ayat tadi. Keluarga memelihara kesatuan roh oleh damai, ikatan damai sejahtera. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, bisa ditampilkan tayangannya. Ya, ketika saya berangkat ke gereja, di radio, di mobil, lagunya sangat romantis. Ada yang hafal lagunya? Ini lagunya Anji. Wah, Mas, jadi langsung nyaut membisikkan sesuatu pada Mbak Nia. Bidadari tak bersayap. Betul ya Mas? Ada yang apa Bapak Ibu? Yang generasi tua, lagu nostalgia tembang kenangan. Lagu yang romantis banget. Ya, untuk Mbak Nia, Mas Dedi aja nanti dinyanyikan. Fokus pada tayangan di depan Bapak Ibu. Ada seorang penulis buku yang ternyata mengamati tingkah laku kucing dan anjing. Yang punya anjing angkat tangan. Oke. Yang punya kucing? Di belakang langsung tegak kucing. Angora Persia, kucing Jawa, asal tidak kucing garong. Ini memang betul diteliti demikian rupa, kemudian dikaitkan dengan tingkah laku, muncullah sebuah buku teologi kucing dan anjing untuk merefleksikan bagaimana respon manusia, sikap manusia terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terhadap anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan juga terhadap Tuhan. Sangat menarik sekali buku ini. Ada dalam teks, ada dalam bentuk karikatur. Nah, ini teksnya, lalu berikutnya ini salah satu karikaturnya berkaitan dengan pernikahan. Prioritas utama adalah pernikahan yang bahagia. Setuju Bapak Ibu?
Setuju ya? Ada yang menikah tidak ingin bahagia? Awalnya bahagia, kemudian harusnya lebih bahagia. Setuju ya? Meskipun kalau sudah hitung-hitungan hari 1, 2, 3, 30, 31 mulai 25 mengisor itu dompet semakin menipis, dapur sudah kosong itu ya, sudah mulai berpikir dengan banyaknya kebutuhan, tidak lagi bahagia. Sampai dengan usia pernikahan semakin lama, Bapak Ibu, kebahagiaannya semakin naik atau semakin menurun? Oke, kita simpanin dulu. Berikutnya, pernikahan prioritas utama adalah pernikahan yang kudus. Amin, setuju? Ya. Pola pikir kucing, pernikahan adalah bahagia. Pola pikir anjing, pernikahan adalah kudus. Bapak Ibu pilih mana? Kucing atau anjing? Ya, oke, berikutnya. Nah, ternyata di situ Bapak Ibu, pernikahan yang berpusat pada Allah adalah pernikahan yang kudus. Jadi kucing dan anjing memiliki orientasi yang berbeda. Anjing lebih memilih pernikahan yang berpusat pada Tuhan, dan pernikahan itu pasti kudus, dan kalau kudus pasti bahagia. Karena bahagia belum tentu suci, belum tentu kudus. Bapak Ibu dapat uang bahagia? Mbak Nia sama Mas Dedi dapat uang dari Bu Siwi bahagia? Kalau tiap beston manten memberi pelayanan nikah, orang gak duit, awas ke Bu Siwi. Ya kan? Tapi uang bisa membuat orang bahagia tidak kudus. Harus betul. Hidup ini sudah tidak lagi menjadi rahasia, sudah diekspos habis-habisan dengan bagaimana uang itu bisa memperdaya suami istri, bisa memperdaya orang tua anak, bisa memperdaya keluarga, bisa memperdaya institusi. Dan banyak orang tersandung masalah karena uang, dan itu jelas tidak kudus. Berikut, ingat ini apa Mas Dedi? Kemarin Bapak Ibu di acara sebelum Pitstone ada acara seserahan ya, Mas Dedi masuk dengan keluarga, keluarga membawa angsal-angsal. Nah, keluarga biasanya wajib memberikan angsul-angsul. Nah, ini fotonya Mas Dedi. Kalau ini diperbesar berikutnya, nah, kemarin nampaknya lupa ini diserahkan oleh keluarga. Anjing. Jenis apa ini? Mic-pun putih gitu Mas Dedi, Mbak Nia. Bisa dibantu dengan mikrofon. Ada yang tahu jenis apa ini Bapak Ibu? Kalau ngerti nemong kirik Jawa. Jenisnya? Golden Pak. Golden. 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 Oke. Mbak Nia menerima dengan senang? Iya. Kemarin diserahkan nggak? Iya Pak, diserahkan. Oh, diserahkan ya. Oke. Lalu Bapak Ibu perhatikan, ada anjing dan ada talinya. Oke, saya bertanya begini Mas Dedi, kira-kira nanti dalam hidup rumah tangga lebih sayang Mbak Nia dengan anjingnya, lebih sayang mana kira-kira? Sama-sama sayang Pak. Mbak Nia sekarang lebih sayang kepada yang memberi atau yang diberikan itu? Yang memberi Pak, lebih sayang sama yang memberi. Sama yang memberi, jadi nggak dipelihara nggak apa-apa ya? Oke, ini tanda kasih menyertai hantaran yang disampaikan dari Bapak Ibu Aliamsa kepada Bu Hermin. Di rumah ada anjing Bu Hermin?
nanti lebih sayang menantu atau sayang anjingnya? Oh, sayang semuanya. Oke, puji Tuhan. Berikut. Nah, Bapak Ibu, saya memperhatikan dari apa yang dibawa Mas Dedi dengan anjing dan tali. Kita ingat pelajaran pramuka. Ini ada Pak Agung yang guru pramuka. Tali temali. Hampir setiap rumah mesti ada tali. Di sini namanya apa? Tali rambut. Benar nggih? Tali temali yang ya kadang yang pramuka saja itu asal watonali kadang-kadang gitu ya. Tali rafia, menapa malih tali dadung dan sebagainya. Nah sekali. Dan ini memang bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang namanya fungsi. Berikut. Dan fungsi itu menjadi chemistry. Mas Dedi, Mbak Nia sudah merasakan chemistry? Klik pada waktu pandangan pertama? Atau bargaining dulu? Meyakinkan diri saat kapan? Masih ingat tanggal berapa aku menerimamu, aku meyakinimu menjadi jodohku, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, di warung mana? Pokoknya jadian gitu ya. Oke, chemistry. Berikut. Ini Bapak Ibu. Ya kebetulan di internet kok ono tali gambare fotone godhong waru gitu ya. Pokoknya ini tali dadung. Berikut. Nah, yang saya sampaikan Bapak Ibu, tali hanya akan menjadi seutas tali. Bila tali digunakan sesuai fungsi, maka tali akan menemukan arti jati dirinya adalah seutas tali. Sapu sodo ditaleni rafia. Loh, yang bisa parian. Kalau dari gawe parian dino niki wae. Tali sodo ditaleni rafia. Rafia Bapak Ibu kagungan? Kagungan nggih. Kuat mboten? Bisa putus? Bisa ya. Tali ini untuk mengikat, tapi tali bisa dilepas, bahkan tali bisa diputus. Ini bukan sulapan Bapak Ibu, tapi ini benar-benar putus itu ya. Betul Bapak Ibu? Pertanyaannya, apakah tali ikatan cinta bisa diputus? Ayo, saya seringkali mengatakan kalau ada keseripahan, biasanya orang mengungkapkan kapedotan katresnan. Ngaten nggih? Tapi saya mengubah pepisahan yang salami-lami ini pun berpisah. Nah, cinta yang abadi, cinta yang kekal tidak akan mudah putus, tidak akan mudah diputuskan. Ini apa Bapak Ibu? Gunting, kagungan semua? Ada filosofinya, tahu? Ini simbah-simbah kita kalau berbicara soal gunting, ini filosofinya dari Tiongkok. Saya dapatkan ilmu dari yang Bambang Soeharto. Dua marga konon di Tiongkok seringkali berseteru untuk satu kepentingan. Marga Gun, Pak Gunawan, panitia, dan marga Ting. Ini nggak akan menyelesaikan masalah kalau kita ini sendiri-sendiri. Maka harus dijadikan satu. Kalau Bapak Ibu menggunakan gunting, satu sisi saja bisa nggak? Nyubles bisa, tapi untuk memotong, untuk merobek bisa nggak? Harus satu kesatuan. Maka Mas Dedi, Mbak Nia, fungsikanlah ikatan kasihmu, tidak untuk menyakiti, tetapi untuk menyatukan hati. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau kita seringkali melukai, lebih tajam mana? Kata-kata atau gunting?
Ayo, kalau kita ini ngomong, lidah, bibir, mulut ini lebih tajam gunting atau mulut, bibir, lidah kita? Seringkali kan ada ungkapan mulutmu adalah ternyata lebih tajam itu dah. Itu yang bisa mematahkan, bisa medotakan, bisa memutuskan yang namanya sesuatu yang sebenarnya kita harapkan kudus, kita harapkan sakral, kita harapkan luar biasa. Maka kita mempertajam hati kita, kepekaan kita bukan dengan emosi manusia, tetapi dengan ketajaman hati yang disertai firman Tuhan. Amin. Berikut, ini tali bisa dipotong dengan gunting, nanti yang saya sampaikan. Marga gun dan marga ting. Katanya nggih ngoten kuwi lali, pelajaran sudah lama. Berikut, mengasuh kebaktian anak. Mas Dedi yang punya latar belakang Pentakosta biasanya hafal ayat-ayat Korintus, Pak. Oke, Korintus. Ada lagi? Kalau Korintus itu kasih pasti lemah lembut, kasih murah hati. Ini adalah, tetapi buah roh ialah, ayo yang hafal kita baca bersama. Tetapi buah roh ialah kasih, terus kesabaran, terus kemurahan, terus kebaikan, terus kesetiaan, terus kelemah lembutan, terus penguasaan diri. Ini Bu Indarti guru agama luar biasa hafal. Ini Bapak Ibu, pohon kehidupan, satu kesatuan dari akar, batang, daun menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22-23, buah-buah roh. Mari kita ikatkan kehidupan saya, Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga kita masing-masing, orang tua. Sulit memang menjadi orang tua, Mbak Nia, Mas Dedi. Sulit nggak Bapak Ibu menjadi orang tua? Repot? Lelah jadi orang tua? Lelah. Mau berhenti jadi orang tua? Ya, ya paling penting itu. Karena ada ikatan kasih, dan yang lebih dari itu adalah ikatannya damai sejahtera. Damai sejahtera, kalau Bapak Ibu jabat tangan, salam, shalom, eirene dalam bahasa Yunani, itu apa artinya? Kondisi di mana saya, Bapak Ibu saudara sekalian, menghayati bahwa Tuhan hadir, memberikan kasih-Nya, memberikan anugerah-Nya, suasana batin apapun diterima dengan sukacita dan syukur. Ini tidak mudah. Di kondisi di mana kita ini merasakan keadaan sekarang sesuai dengan rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan tidak kita belokkan dengan keinginan manusiawi, supaya ada damai, supaya ada nyaman, supaya ada saling menerima, supaya saling ada keterbukaan. Dan ini adalah move on. Kita bisa move on karena Roh Kudus. Pertelaan berkaitan dengan saudara-saudara kita yang hendak menerima berkat Tuhan karena pengakuan sebagai suami istri, lembaga menjadi keluarga yang diteguhkan oleh Tuhan, dan diberkati sebagai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Melalui pertelaan yang hendak saya bacakan demikian, mohon kesabaran Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelumnya, maaf, ada pujian dari keluarga. Pujian dari keluarga ini judulnya adalah Karena Aku Kau Cinta.
Adi dan Mbak Nia ataupun kita semua dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Karena orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan itu telah dipersatukan oleh Tuhan. Yang kedua, menjaga kelestarian keluarga karena Tuhan menghendaki yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang ketiga, menjaga kekudusan keluarga karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk persinahan dan keinginan hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang keempat, mendidik keluarga dengan selalu silih asah, silih asih dan silih asuh berdasar firman Tuhan. Karena Tuhan menghendaki setiap keluarga mengasihi Tuhan dengan segenap hidup serta senantiasa memperhatikan dan mengajarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh pada keluarga. Yang kelima, yang terakhir, senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan bekerja penuh kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab, sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat untuk kemuliaan Tuhan. Saya mempersilahkan Mas Dedi, Mbak Nia untuk berdiri. Saudara berdua saat ini berada di dalam peribadatan dengan majelis gereja, orang tua, dan seluruh jemaat yang akan menjadi saksi kesungguhan saudara berdua, anak-anakku terkasih, untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki melalui pertelaan yang saya sampaikan tadi. Di hadapan Tuhan dan jemaat di sini, saya Dedi Aditya mengakui Stefani Kurnia Jati sebagai istri saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi, menolong, dan setia kepadanya, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sesuai kewajiban saya sebagai seorang suami yang baik. Saya dan istri saya akan berbakti kepada Tuhan dan hidup suci mama sesuai dengan kehendak Tuhan. Di hadapan Tuhan dan jemaat di sini, saya Stefani Kurnia Jati mengakui Dedi Aditya, suami saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi, menolong, dan setia kepadanya dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sesuai kewajiban saya sebagai istri. Saya dan suami saya akan senantiasa hidup suci dan mematuhi perintah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Kalimat yang panjang dengan prastia dari lubuk hati yang terdalam. Semoga Tuhan yang mendengar kesaksian saudara Dedi dan Nia, anak-anak terkasih, paduan suara akan memberikan hubungan dengan pujian karena prastiak saudara berdua akan saudara nyatakan juga dengan pemasangan cincin.
dengan prastia dan penyematan cincin perkawinan. Maka dengan ini pernikahan Dedi Aditya dan Stefani Kurniajati saya teguhkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terus di sini nih, pas pelepasan ini ngambung. Sampai goblok. Tiga. Kurang maju nggak?
Ibu Hermin Setianingsih menggandeng putra tercinta yang menanti dari beliau Bapak almarhum Eka Susetia menuju ke singgasana kebahagiaan di mana meniti karpet-karpet kehormatan menuju tempat yang sangat indah di mana putrinya tercinta, wanita cantik teman kita, saudara kita di masa Stefani Kurniajati yang telah resmi menjadi pasangan suami istri dengan Mas Bagus Dedi Aditya. Inilah Ibu Hermin Setianingsih dan Mas putra tercinta dari pengganti Bapak Eka Susetia menuju singgasana kebahagiaan. Untuk selanjutnya di belakang dari Ibu Hermin Setianingsih, kita sambut kehadiran beliau Bapak Ali Hamzah bersama istri Ibu Eni Sutanti. Dipersilakan. Bapak Ali Hamzah dan Ibu Eni Sutanti, Bapak yang begitu ramah, begitu rendah hati, begitu penuh kasih sayang, berjalan mengiringi berhormatan, menggandeng wanita cantik istri tercinta yaitu Ibu Eni Sutanti akan menuju ke panggung kehormatan, panggung kebahagiaan di mana putra putrinya tercinta Mas Bagus Dedi Aditya dan Mas Stefani Kurniajati akan menuju singgasana kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, untuk selanjutnya pada saat ini kita akan menyaksikan kirap panggung hadirnya wanita cantik kita Stefani Kurniajati dan Mas Bagus Dedi Aditya, dan berikan aplaus yang sangat istimewa untuk kebahagiaan di Mas Ayu Stefani Kurniajati dan Mas Bagus Dedi Aditya. Inilah kedua mempelai yang sangat bahagia akan menuju karpet kebahagiaan, karpet kehormatan dan berada di singgasana kebahagiaan. Di Mas Ayu Stefani Kurniajati, putri tercantik dari Ibu Hermin Setianingsih dan Bapak Eka Susetia, bergandengan, bermesraan, begitu indahnya bersama pria idamannya Mas Bagus Dedi Aditya atau Mas Dedi, putra terganteng dari Bapak Ali Hamzah dan Ibu Eni Sutanti, berjalan dengan pasti menuju karpet kehormatan dan akan berada di singgasana kebahagiaan. Kita doakan bersama keduanya akan selalu bahagia, akan sejahtera. Sini doa dan restu Bapak Ibu semuanya. Sungguh bersyukur karena kesempatan yang baik ini boleh mempertemukan kita dalam suasana bahagia di mana anak-anak kami boleh dipersatukan menjadi keluarga baru. Kami menghormati atas simpati dan empati dari para undangan sekalian yang berkenan hadir, karena kehadiran Bapak Ibu sekalian juga memberikan spirit bagi keluarga baru kita. Tulang rusuk yang ada di jantung ini di dada ini tercipta untuk Stefani Kurniajati dan kini telah bersatu atas keberkatan oleh Pendeta Purwanto Kurniawan, atas kehendak Tuhan bersama dua insan yang saling jatuh cinta di Mas Ayu Stefani Kurniajati dan Mas Bagus Dedi Aditya di pendopo Barumo, di gereja Barumo, mantan Tukanten yang begitu sangat istimewa karena bersatunya dua insan yang saling jatuh cinta, Stefani Kurniajati dan Mas Bagus Dedi Aditya menjadi satu. Menjadi satu, melayani selama-lamanya.
Ibu Hermin sekeluarga didukung kadang pisan. Toto rakiting ati coro paharjan prasojo ing titiwan siwetel menika kepareng badhe kapungkasan. Sedheripun kapungkasan kula ingkang nderekaken wonten ing toto rakiting ati coro kula suwun Harjo Sudiro. Ibu bilih kene kula nderekaken toto rakiting ati coro menika wonten dalam kangsulangen kula matur so ngaturaken toto rakiting ati coro. Saestu kula nyuwun lumunturing kuing samudra pangsa. Kanthi menika awit saking asmanipun keluarga adicara menika kepareng badhe kapungkasan. Sumangga adicara menika dipun buka sesarengan kanthi manuku puja dumateng asanipun Gusti. Mugia putra temanten kekalih tansah antut runtut reruntungan pinanggih keluarga ingkang bagya mulya. Lan sedaya keluarga mugia tansah pinaringan keselamatan adem ayem tentrem. Sumangga adicara menika dipun tutup sesarengan kanthi donga sesarengan. Kasumangga. Matur nuwun mugi Gusti tansah paring berkah samudayanipun lan adicara menika kula pungkasi dumugi semanten lan pinanggih wonten ing adicara ingkang samangke kagelan mangke sonten wonten ing Hotel Merapi Merbabu Seturan sawetawis tabuh 17 utawi jam 5 sore. Dari saya sekali lagi bersama kru teman-teman yang bertugas baik dari entertain, catering, fotografer dan seluruhnya yang ada di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ada hal yang tidak berkenan, sudilah kiranya memberikan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sugeng siang Gusti tansah paling berkah. Nuwun matur nuwun.
hari spesial mereka, dan mereka berdua akan langsung menyambut hadirnya Bapak Ibu dengan sambutan yang hangat, sekaligus juga ucapan terima kasih, apresiasi, rasa syukur yang akan disampaikan langsung oleh mempelai berdua tanpa diwakili oleh kedua orang tua, karena hari ini mereka resmi menjadi suami istri. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk suami istri yang sudah disatukan Tuhan. Ini dia sambutan ataupun ungkapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Dedi dan Stefani. Silakan. Terima kasih untuk kehadiran tamu-tamu, saudara, dari mama papa, dari ibu, untuk keluarga besar. Pertama-tama kami berdua mau bersyukur kepada Tuhan, oleh sebab kasih karunia-Nya kita bisa mengadakan acara yang baik. Ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah membantu untuk acara ini berlangsung dengan baik, untuk Kak Magda dan teman-teman yang lain. Terima kasih saja. Kembali kami mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah hadir di sini. Biarlah pada hari ini saudara-saudara semua, teman-teman semua bisa merasakan sukacita yang hari ini kami rasakan. Kiranya itu juga menjadi sukacita untuk saudara-saudara sekalian. Demikian dari kami. Terima kasih. Kembali ke Magda. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Nyonya Stefani dan Tuan Dedi ya hari ini ya. Baik, didampingi oleh papa mama tercinta yang tiada hari tanpa berdoa dan pasti mendoakan yang terbaik. Nah, kita akan melanjutkan acara ini dengan berdoa pembukaan Bapak Ibu Saudara dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kami mengundang dengan penuh kasih Bapak Pendeta Juniawan Santoso MPDK berkenan untuk membuka acara resepsi ini dengan berdoa. Dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk memulai acara ini dalam doa. Karena itu keluarga besar Ibu Hermin Setianingsih, Bapak Ali Hamzah, begitu juga undangan semua, mari kita bersama-sama menyatukan di dalam doa. Tentu kami mohon dukungan Bapak Ibu yang tidak berkeyakinan agama Kristen dapat mendukung sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang boleh kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami, dan sumber kekuatan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu boleh mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan selamat. Tuhan, lihat hati kami bersama-sama menyatukan hati di tempat ini. Kami hendak mendukung kebahagiaan keluarga besar Ibu Hermin Setianingsih, juga Bapak Ali Hamzah, secara khusus hamba-Mu yang kasih Stefani Kurnia Jati dan Dedi, saudara kami Dedi. Sungguh biarlah Engkau sendiri yang senantiasa hadir dan bersama-sama dengan kami. Syukur karena Engkau telah mengabulkan permohonan keluarga besar Ibu Hermin Setianingsih dan Bapak Alimon untuk melakukan dharmanya sebagai orang tua, menikahkan putra-putri yaitu Stefani Kurnia Jati dan Dedi Aditya dalam pemberkatan dan pernikahan pada pagi tadi. Biarlah Engkau sendiri yang akan senantiasa keluarga baru ini dalam terang kasih-Mu, agar mereka boleh membangun keluarga Kristen yang damai dan penuh dengan kebahagiaan, cinta kasih mereka dalam kesetiaan. Tuhan,
Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan terus meneguhkan cinta kasih mereka, mengarungi kehidupan baru sebagai keluarga Kristen. Dan kami hari ini keluarga bersyukur bersama dengan sanak saudara tamu undangan untuk menyatakan rasa syukurnya dalam resepsi. Biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun, memimpin, melindungi resepsi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dalam keadaan selamat. Dan biarlah ini menjadi sebuah sukacita dan juga rasa syukur kami atas kasih dan kemurahan Tuhan. Namun demikian, jika di dalam kami bersama-sama merasakan syukur dan sukacita melakukan resepsi pada malam hari ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun kepadamu. Selanjutnya Tuhan, kami ingin serahkan resepsi rasa syukur ini hanya di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan, hingga akhirnya kami juga boleh mengakhiri dalam sukacita dan keselamatan di dalam Tuhan sendiri. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami dan Kepala keluarga. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian, dan terima kasih atas dukungannya. Waktu kami kembalikan pada penata acara. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Pendeta Juniawan Santoso MPDK yang sudah berkenan menyampaikan doa pembukaan sekaligus juga doa syukur atas pernikahan atau resepsi Dedi dan Nia pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akan menyampaikan ucapan selamat, jabat tangan dan doa kita, terlebih dahulu kita akan sama-sama mendoakan kebaikan atau mendoakan sukacita keluarga baru yang dibangun dalam toast champagnes dan juga wedding cake ya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berkenan berdiri dari tempat duduk masing-masing. Kita akan bersama-sama melakukan wedding toast ya, dan nanti dari tim akan membantu untuk mengantarkan gelas berisi wine gitu ya, atau minuman berwarna sebagai bentuk ungkapan sukacita dan bahagia. Kita mulai dari mempelai terlebih dahulu. Kami persilahkan tim dapat membantu mempelai untuk melakukan wedding toast. Iya. Wedding toast merupakan sebuah simbol ataupun perlambang bagaimana setiap keluarga ataupun kemenangan cinta perlu dirayakan Bapak Ibu Saudara. Iya, dan inilah kebahagiaan dari kedua keluarga yang hari ini terpancar. Kita sama-sama berdoa, berharap bahwa ketika kita nanti wedding toast untuk kedua mempelai atau Dedi dan Stefani, kita juga menaikkan doa harapan kita kepada Tuhan bahwasanya mempelai berdua dianugerahkan dengan kebahagiaan, dengan kerukunan. Kalaupun ada ribut, segera rukun, ribut rukun lagi. Dan biarlah nanti wedding toast ini juga mengingatkan kita sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan yang tidak mudah yang dilakukan oleh kedua pasangan atau kedua orang mempelai malam hari ini. Untuk memenangkan cinta butuh perjuangan, untuk memenangkan cinta butuh pengorbanan, dan inilah makna wedding toast yang akan sama-sama kita lakukan. Mari silakan Bapak Ibu boleh mengambil gelas yang sudah dipersiapkan. Kalaupun tidak bisa semua, tidak apa-apa, setidaknya ini menjadi simbol bahwa sebagian dari kita sangat mendukung bahkan mengasihi keluarga baru yang dibangun. Boleh kita berdiri Bapak Ibu dari tempat duduk masing-masing yang sudah mendapatkan gelas. Iya. Boleh kita angkat tinggi-tinggi sambil kita berkata kemenangan cinta untuk Dedi dan Stefani, kelanggengan rumah tangga. Boleh kita lakukan toast sekarang. Boleh toast kanan dan kiri. Iya, toast. Toast. Wow. Iya, luar biasa. Boleh diminum silakan Bapak Ibu setelah dilakukan toast. Doa terbaik untuk mempelai berdua ya. Kemenangan cinta, kebahagiaan, bahkan keluarga yang selalu rukun penuh cinta kasih, dikaruniai putra dan putri yang sehat, yang pintar, yang cerdas. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita
terlalu manis, tapi ada asam sedikit juga tidak apa-apa ya, karena hidup ini penuh dengan warna. Oke Bapak Ibu, segera kita akan lanjutkan dengan wedding cake, karena sudah tersedia cake di hadapan mempelai dan di hadapan kita. Boleh Stefani dan Dedi ke bawah perlahan. Iya Bapak Ibu, kita akan menyaksikan kedua mempelai melakukan aksi bersama ya, yaitu memotong
saatnya untuk kita boleh memberikan jabat tangan, ucapan selamat ya, demi kesehatan dan keamanan bersama. Mohon berkenan berikan jabat tangan namaste Bapak Ibu dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Dan kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk dapat menggunakan waktu ini beramah tamah menikmati menu-menu pilihan dari Dedi dan Nia yang sudah dipersiapkan di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta ini sampai tuntas nanti. Dan kebersamaan kita akan ditemani oleh kawan-kawan entertainment dari Jajali Music yang akan menyanyikan lagu-lagu penuh cinta, membawa suasana hangat dan akrab di tempat ini. Demikian, terima kasih.